Singkong atau ubi kayu yang mempunyai nama latin Manihot esculenta merupakan salah satu jenis tanaman yang berbuah di akar kemudian membesar menjadi ubi yang bisa dikonsumsi. Singkong memiliki daun berbentuk seperti bintang dan batang pohon panjang yang bisa mencapai 7 meter. Dalam satu pohon singkong akarnya bisa bercabang dan menjadikan akar tersebut menjadi beberapa buah umbi. Umbi singkong memiliki kulit gelap dengan lapisan cukup tebal dan bagian dalamnya berwarna putih atau kekuningan. Singkong menjadi salah satu sumber energi manusia karena mengandung karbohidrat. Untuk protein singkong cukup sedikit kandungan proteinnya di bagian buah namun di bagian daunnya tinggi akan asam amino sehingga daun singkong juga bisa dikonsumsi manusia. Singkong pertama kali diterkenal di Amerika Selatan kemudian berkembang sampai ke Brazil dan Paraguay. Banyak sekali spesies yang dibudidayakan maupun tumbuh liar di Brazil. Namun walaupun demikian, bukti arkeologis budidaya ubi kayu atau singkong malah banyak ditemukan di Meksiko. Di Indonesia singkong pertama dikenalkan oleh orang Portugis yang berasal dari Brazil ke Maluku di abad ke-16. Kemudian ditanam secara komersial pada tahun 1810. Pada masa itu tanaman ini dapat dipanen sesuai kebutuhan, oleh karena itulah singkong bisa menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia setelah padi-padian dan juga jagung. Singkong menjadi bahan utama dalam pembuatan tepung tapioka yang bisa menggantikan berbagai macam tepung lainnya untuk menghasilkan makanan yang biasa dimakan orang Indonesia atau orang di seluruh dunia. Di dalam 100 gram singkong memiliki kandungan 150 kalori dan aneka nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, kalium, kalsium, vitamin B9 serta vitamin C. Singkong juga memiliki kandungan zinc, magnesium, selenium, fosfor, vitamin A, vitamin B dan beragam jenis antioksidan seperti polifenol. Singkong memiliki manfaat kesehatan untuk tubuh yaitu menambah energi, sumber serat serta membantu mengontrol gula darah dan masih banyak manfaat lainnya. Walaupun memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, konsumsi singkong harus diperhatikan cara pengolahannya karena singkong mengandung zat kimia glikosida sianogen yang dapat melepas sianida di dalam tubuh. Konsumsi singkong untuk ibu hamil juga harus dibatasi karena bisa meningkatkan resiko bayi mengalami cacat bawaan lahir dan kelahiran tiroid. Cara konsumsi singkong yang benar yaitu kupas kulit singkong sampai bersih, cuci dengan air bersih sampai bersih kemudian direndam selama 48 sampai dengan 60 jam sebelum kemudian dimasak sampai matang. Dan selanjutnya dikreasikan ke berbagai macam olahan. Hari ini tim Yuk Cari Tahu akan membahas tentang perkebunan singkong modern. Perkebunan singkong dengan lahan luas akan lebih menguntungkan jika dikelola dengan menggunakan sistem modern. Secara umum budidaya singkong dilakukan dengan cara stek atau dengan menanam batang pohon singkong itu sendiri. Petani tradisional di zaman dulu kebanyakan menggunakan cara manual dengan memotong pohon singkong terlebih dahulu lalu menancapkan batang pohon ke tanah. Namun kini di era modern petani singkong bisa menanam singkong dengan traktor penanam pohon singkong, di mana proses pemotongan batang singkong dan ketika menancapkan batang singkong ke tanah bisa dilakukan di waktu bersamaan oleh mesin traktor. Dalam proses ini beberapa pekerja manusia akan membantu untuk menyiapkan batang pohon singkong dan juga ada yang bertugas sebagai pengemudi traktor. Dengan menggunakan traktor penanaman akan berlangsung lebih cepat. Dalam penanaman pohon singkong, jarak tertentu dibuat menyesuaikan dengan musim tanam dan kondisi tanah. Kandungan organik yang baik serta drainase yang baik akan menjadi tempat yang cocok untuk penanaman pohon singkong agar menghasilkan hasil panen yang melimpah. Setelah berumur 1 bulan dan batang pohon mulai bertumbuh, para pekerja manusia akan merapikan kondisi tanah dan juga pembersihan rumput di sekitar pohon. Jarak antara barisan pohon dibuat untuk dilakukannya pengairan jika dalam kondisi kekeringan. Kadar air yang ideal untuk lahan perkebunan singkong memiliki 25% kandungan air.
Selain itu, ketepatan waktu dalam pemberian pupuk juga meningkatkan kemungkinan bertambahnya hasil panen. Setelah menginjak usia 8 bulan, batang pohon singkong akan bertumbuh tinggi, maka para petani harus melakukan pemotongan batang singkong bagian atas agar tidak terlalu tinggi sehingga pohon bisa sepenuhnya berfokus pada pemberian nutrisi ke umbi. Setelah mencapai usia 12 bulan, singkong akhirnya bisa dipanen. Proses pemanenan pohon singkong modern akan menggunakan mesin traktor pemanen singkong. Mesin ini bekerja dengan cara memotong bagian batang pohon singkong dengan ukuran sangat pendek yang kemudian bisa digunakan untuk proses penanaman selanjutnya. Setelah batang pohon singkong telah dipotong oleh traktor, kemudian traktor akan melanjutkan tugasnya. Traktor akan menggali dan mencabut singkong dari dalam tanah lalu melemparkannya keluar dari mesin. Kemudian singkong yang telah terlempar ke tanah akan diambil oleh para pekerja manusia secara manual. Dalam 1 hektar lahan kebun singkong yang diolah dengan sistem modern akan menghasilkan panen singkong sebesar 30 ton. Para pekerja yang telah mengambil singkong satu persatu secara manual di tanah akan mengumpulkan singkong menjadi satu. Kemudian akan dilakukan penyortiran singkong antara singkong yang baik dari warna serta ukurannya dan singkong yang tidak masuk standar. Setelah disortir, singkong kemudian dimasukkan ke dalam karung-karung sesuai kategori masing-masing singkong. Setelah dikemas, singkong kemudian didistribusikan ke pengepul dan pelanggan yang akan mengolah singkong ke proses pengolahan selanjutnya. Untuk pendistribusian singkong keluar pulau atau ekspor, biasanya singkong dikemas dalam bentuk gaplek atau dijadikan tepung tapioka. Pengemasannya akan dikemas dengan kardus atau plastik sesuai permintaan produsen. Selanjutnya dikirim ke dalam maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri, manajemen dalam pemanenan singkong masih terbilang kurang teratur, sehingga menyebabkan pasokan tidak teratur dan fluktuasi harga yang cukup tinggi. Singkong bisa menjadi bahan pokok utama pengganti beras karena memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Petani bisa menemukan keteraturan dalam produksi singkong sehingga akan membuat singkong menjadi salah satu sektor pertanian yang menjanjikan dengan harga yang menguntungkan untuk petani. Saat ini menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian menunjukkan bahwa negara penghasil singkong terbesar adalah Nigeria dengan capaian 60 juta ton singkong. Di urutan kedua adalah negara Kongo dengan kapasitas produksi 41 juta ton. Thailand dan Ghana di urutan berikutnya dengan produksi singkong masing-masing sebanyak 28,9 juta ton dan 21,8 juta ton. Dan Indonesia berada di urutan kelima dengan catatan produksi 18,3 juta ton. Jika Indonesia bisa meningkatkan produksi singkong, bisa jadi perekonomian terutama petani singkong terbantu dalam skala besar maupun kecil. Petani singkong di Indonesia bisa melakukan ekspor hasil panen singkongnya dalam bentuk yang telah diolah untuk meningkatkan kemungkinan permintaan pasar seperti dengan ekspor dalam bentuk tepung. Karena tepung ubi kayu dicari oleh para konsumen yang mengkonsumsi tepung bebas gluten. Amerika dan Eropa adalah tujuan negara ekspor singkong yang bisa dituju oleh para petani singkong di Indonesia karena mereka akan mengolahnya menjadi produk cemilan premium di sana. Demikianlah bagaimana proses pertanian singkong modern. Semoga bisa menambah wawasan penonton yang akan terjun atau sudah terjun di dunia pertanian singkong.